Bagaimana rasanya jika seluruh pengorbanan kalian untuk keluar dari dunia hitam dibayar dengan pembantaian keluarga secara sadis? Dan setelah belasan tahun koma, jiwa kalian dipaksa bangkit oleh amarah yang membakar demi menuntut balas kepada iblis bertopeng yang merebut segalanya? Sebelum kita mengupas tuntas aksi brutal tanpa henti dalam film Demon City yang dirilis tahun 2025 ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Pojok Teater Film, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar tidak ketinggalan cerita-cerita film terbaik lainnya. Dan mari kita mulai ceritanya. Kisah kita dimulai dari Shuhei Sakata, seorang pembunuh bayaran legendaris di dunia bawah tanah Jepang. Malam itu dia menjalani tugas untuk membasmi salah satu mafia terbesar di kota Shinjo. Satu persatu anggota mafia ini dibantai tanpa ampun. Setelah menyelesaikan tugas, ia menemui sahabat sekaligus perantaranya, Fujita, untuk menyerahkan pekerjaan terakhirnya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kematian, Sakata memutuskan pensiun demi masa depan yang lebih baik. Sakata hanya ingin pulang, menjalani kehidupan normal bersama keluarga kecilnya. Namun, di dunia hitam, keputusan untuk keluar sering dianggap pengkhianatan yang harus dibayar mahal. Malam itu, kehangatan rumah Sakata langsung berubah jadi neraka di bawah guyuran hujan lebat. Sekelompok pria bertopeng Oni dari sindikat Kimengumi tiba-tiba sudah berada di rumah Sakata dan menahan istrinya yang bernama Aoi dan anaknya yang masih kecil bernama Ryo. Sakata mencoba melawan sekuat tenaga, tapi dia kalah jumlah dan diserang tanpa ampun. Di depan matanya sendiri, Sakata dipaksa menyaksikan anak dan istrinya mati ditembak. Sebagai penutup kekejaman malam itu, salah satu anggota bertopeng menembak kepala Sakata dan membiarkannya bersimbah darah di samping jasad istrinya. 12 tahun berlalu, kota Shinjo bertransformasi menjadi kota yang terlihat sukses dari luar, namun telah membusuk dari dalam di bawah cengkeraman tirani terselubung. Wali kota Sunohara sedang melakukan wawancara TV dengan menjelaskan bahwa dia sukses membawa kota Shinjo menjadi kota maju. Sementara itu di sudut kota yang kumuh, Sakata ternyata masih hidup, namun kondisinya saat ini lumpuh total akibat kejadian 12 tahun yang lalu. Dia tinggal di apartemen murah milik Fujita. Namun tidur panjang Sakata terusik ketika sindikat Kimengumi akhirnya mengendus keberadaannya dan menyadari sang legenda masih bernapas. Sindikat ini kemudian mengirim detektif korup buat menyusup ke rumah sakit tempat Sakata dirawat sementara karena kondisinya menurun. Di kamar yang sunyi, detektif itu memakai topeng Oni dan membawa racun dan mendekati ranjang Sakata, bersiap menyelesaikan tugas mereka yang tertunda tanpa kegaduhan. Tapi sebuah keajaiban luar biasa terjadi pada tubuh Sakata. Kebangkitannya dari kelumpuhan benar-benar membuat merinding. Dengan gerakan yang lambat karena otot-otot yang kaku dipaksa bekerja lagi oleh lonjakan adrenalin dan dipicu oleh gema jeritan anak istrinya di alam bawah sadar, Sakata mencengkeram sang pembunuh dan langsung membantingnya dalam satu gerakan brutal.
Detektif lain yang berjaga di luar segera menyerbu masuk, namun kamar itu sekejap berubah menjadi ruang pembantaian. Sakata menghabisi mereka menggunakan tangan kosong dan peralatan medis dengan presisi seorang pembunuh profesional. Sakata bangun di dunia yang berbeda. Meski tubuhnya masih kaku dan didera rasa sakit luar biasa karena otot-ototnya mengecil, tekadnya sudah bulat untuk menghabisi mereka yang terlibat dalam pembantaian keluarganya, yaitu sindikat Kimengumi. Di sisi lain, Kimengumi ternyata adalah sindikat yang menjalankan operasi pembuatan narkoba dan penjualan manusia yang berkedok sebagai aliran suci dari kebudayaan masa lalu kerajaan Jepang. Setelah keluar dari rumah sakit bersama Fujita, tiba-tiba Fujita menerima SMS yang memintanya untuk membunuh Sakata dan membawa mayatnya. Fujita yang selama ini menjadi sahabatnya ternyata adalah anggota sindikat Kimengumi yang dulu membantai keluarganya. Fujita pun akhirnya sampai di markas Kimengumi di mana dia akan menyerahkan mayat Sakata. Namun alih-alih membunuh, ternyata Fujita telah membongkar kebusukan Kimengumi dan menyerahkan Sakata dalam keadaan hidup. Tanpa mereka sadari, Sakata berhasil menyelinap dan menghabisi semua anggota sindikat dengan brutal tanpa ampun.娘のことは奴らに喋っちまったんだ。気にしてくれ。Sakata akhirnya berhasil membawa salah satu petinggi sindikat Kimengumi untuk diinterogasi dan disiksa sampai mati. Tiba-tiba telepon masuk dari sang master atau pemimpin sindikat ini. Dia meminta Sakata untuk berhenti membantai sindikat Kimengumi karena selama 12 tahun sindikat ini sudah memberikan jasa yang besar melalui operasi busuknya. Pimpinan dari sindikat ini ternyata adalah Sunohara, wali kota yang selama ini menjadi ikon kota Shinjo. Dia juga memberitahu bahwa Ryo, putri kecilnya, ternyata masih hidup dan tumbuh menjadi gadis SMA yang baik. Sunohara mengancam akan membunuh putrinya jika dia masih bersikeras membuat onar di kota ini.
Esok hari Sakata menemui Takigawa, polisi jujur yang dulu pernah diselamatkannya. Sebagai balas budi, Takigawa memberi informasi rahasia tentang markas kriminal Kimengumi yang menyamar jadi perusahaan keamanan. Sementara itu Ryo yang kini sudah berusia SMA bersiap untuk mengikuti kegiatan memanah. Dia sekarang hidup di bawah pengawasan Kanta Fase, kepala sekolah berwibawa yang sebenarnya sosiopat cabul anggota Kimengumi. Kanta mengadopsi Ryo hanya berniat untuk melecehkannya saat sudah dewasa. Wali kota Sunohara kemudian melepon Kanta dan memerintahkannya melacak Sakata yang mulai meneror organisasi mereka. Namun Sakata justru bergerak lebih cepat karena sudah bersiap menyerbu kediaman mewah Kanta. Pertarungan di sana berlangsung sangat brutal. Sakata membantai pengawal satu persatu sebelum akhirnya berhadapan dengan Kanta. 何してるんですか。金ならいくらでもやる。何をした龍に。乱暴はやめてください。龍に何をした。Ryo yang ada di sana hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan setengah mati. Tapi alih-alih mengakui Sakata sebagai ayahnya, Ryo justru memanah Sakata tepat di dadanya. Di adegan ini kita dihadapkan pada ironi kejam yang memilukan hati. Sakata yang membuang kemanusiaannya demi menyelamatkan putrinya, ia harus menerima tatapan mengerikan dari Ryo yang tidak mengenali wajah sang ayah setelah belasan tahun terpisah. Ternyata Sakata berhasil diselamatkan oleh Takigawa. Dengan tubuh yang semakin melemah akibat luka tembak dan sabetan senjata tajam, Sakata menyadari kalau waktunya nggak lama lagi. Dia menerima telepon langsung dari wali kota Sunohara dan memintanya untuk datang ke Hotel Mahoroba jika masih ingin melihat anaknya lebih lama lagi, yang kini disekap di hotel tersebut. Tanpa buang-buang waktu, Sakata langsung tancap gas bersama Takigawa menuju ruang penyimpanan pribadinya dan mempersenjatai diri dengan parang modifikasi yang sangat kuat untuk pertempuran jarak dekat, lalu memulai aksi balas dendamnya. Sakata nekat melakukan penyerangan ke Hotel Mahoroba milik wali kota yang dijaga ketat oleh ratusan pasukan bersenjata. デルタワン、車両1、車両1。Di tengah perburuan, Sakata kembali harus berhadapan dengan Kanta yang selama ini menemani Ryo. Dengan amarah yang telah memuncak, Sakata berhasil melumpuhkan Kanta dengan mudah. せっかくいいからなんだよ。Setelah berhasil melumpuhkan Kanta, akhirnya Sakata menemukan Ryo. Namun lagi-lagi, Ryo tidak mengenali ayahnya sendiri. レオ、わかんないか。お父ちゃんが。
Sakata dan Ryo akhirnya dibawa ke ruangan di puncak hotel untuk menemui wali kota Sunohara yang menyambutnya dengan menghina perjuangan sia-sia Sakata. Sesaat sebelum wali kota Sunohara mengeksekusi Ryo, tiba-tiba Takigawa datang dan menembak ke segala arah. Kekacauan pun pecah di ruangan itu. Sakata yang sudah tak terkendali berhasil melumpuhkan beberapa anggota sindikat dan berhadapan dengan seorang bernama Jin, orang terkuat dalam sindikat ini. Jin akhirnya kalah dalam pertarungan ini. Ternyata dia adalah kembaran wali kota Sunohara yang dulu diasuh oleh kakeknya. Kini dengan sedikit tenaga yang tersisa, Sakata harus berhadapan langsung dengan wali kota Sunohara, sang master pedang sekaligus pimpinan dari sindikat Kimengumi. Meskipun pertarungan tidak seimbang, namun Sakata mampu memberikan perlawanan sengit yang sangat brutal. Akhirnya, Sakata berhasil menuntaskan misinya menghabisi sindikat Kimengumi dan menyelamatkan putrinya. Dengan kondisi yang sudah lemah tak berdaya, dia meminta maaf pada Ryo karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hingga akhirnya, Sakata menghembuskan napas terakhir dalam pelukan sang buah hati, yang selama ini menjadi alasan dia tetap hidup. 1 tahun setelah malam berdarah yang menghancurkan puncak kepemimpinan kota Shinjo, suasana berangsur kondusif. Namun sisa-sisa kegelapan Kimengumi tidak pernah benar-benar lenyap. Karena ternyata kota Shinjo masih ada dalam genggaman wali kota Sunohara yang ternyata beralih menjadi Jin yang berhasil selamat dan memalsukan kematiannya. Di hutan sunyi pinggiran kota, Jin mengambil alih topeng Oni dan melakukan tarian ritual kuno untuk merayakan kebangkitan sindikat mereka. Namun tarian iblis itu tiba-tiba terhenti oleh kemunculan sosok Ryo yang memegang busur panah dan penuh aura mematikan. Tanpa ragu, Ryo menarik busur dan melepaskan 3 anak panah berturut-turut dengan kecepatan luar biasa tepat ke tubuh Jin, menembus dadanya dan memastikan sang iblis benar-benar tewas tanpa kesempatan bangkit lagi. Ryo berbalik arah menuju mobilnya. Dia melihat foto usang keluarganya bersama mendiang ayah dan ibunya. Kini Ryo berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan gadis biasa. Yang ada hanyalah sorot mata dingin tajam dan penuh tekad membunuh yang mirip mendiang ayahnya. Film pun selesai.